Disebutkan dalam kitab As-Suluk, karya Muqatil bin Sulaiman bahwa, malaikat maut memiliki sebuah singgasana yang terletak di langit ketujuh. Ada yang menyebut singgasananya ada di langit keempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan singgasana itu dari cahaya, memiliki 70.000 kaki dan 4.000 sayap dan sekujur tubuhnya dipenuhi dengan jutaan mata dan lidah. Tidak ada satupun makhluk, baik itu manusia, binatang, maupun segala sesuatu yang bernyawa melainkan wajah, kuping, mata dan tangan mereka menempel pada tubuh malaikat maut. Malaikat maut mencabut nyawa setiap makhluk dengan menggunakan perwujudan tangan dan wajah mereka masing-masing. Jika nyawa makhluk sudah dicabut maka perwujudan yang sebelumnya menempel pada malaikat maut pun akan sirna. Menurut sebuah riwayat, malaikat maut memiliki 4 wajah yakni, pertama, adalah wajah yang tampak di bagian atas kepalanya, yaitu ketika mencabut nyawa para nabi dan malaikat. Malaikat maut menjumpai mereka dengan wajah yang tampak di bagian di atas kepala ini. Kedua adalah wajah yang tampak di bagian mukanya, yaitu ketika mencabut nyawa orang-orang mukmin, malaikat maut menghampiri mereka dengan wajah yang tampak di bagian muka ini. Yang ketiga adalah wajah yang tampak di punggungnya, yaitu ketika mencabut nyawa orang-orang kafir, malaikat maut datang dengan wajah yang tampak di bagian punggung ini. Dan yang keempat adalah wajah yang tampak di kedua telapak kakinya, yaitu ketika mencabut nyawa para jin, malaikat maut datang dengan wajah yang tampak di bagian telapak kaki ini. Konon katanya, salah satu kaki malaikat maut berada di atas titian neraka dan satunya lagi berada di atas sebuah ranjang di surga. Ada yang mengatakan saking besarnya tubuh malaikat maut itu, kalau saja seluruh air laut dan seluruh air sungai di muka bumi ini disiramkan di atas kepalanya, maka tidak ada satu tetes air pun yang dapat terjatuh lagi ke bumi. Allah menjadikan dunia dan seisinya ini bagi malaikat maut seperti sebuah meja hidangan kecil yang penuh dengan aneka makanan yang terhampar di depan seorang manusia. Dengan begitu, ia bisa memakan hidangan itu dengan sesuka hatinya. Demikian halnya dengan malaikat maut. Dia bisa mencabut nyawa para makhluk yang ada di alam semesta ini kapanpun dan dimanapun dengan mudah, sesuai dengan perintah Allah. Perihal tersebut diibaratkan dengan bagaimana mudahnya seorang manusia membolak-balikkan sekeping uang logam pada telapak tangannya. Ada sumber yang menyebutkan bahwa malaikat maut tidak turun tangan sendiri untuk mencabut nyawa para makhluk, kecuali ketika mencabut nyawa para nabi dan rasul. Sedangkan untuk mencabut nyawa manusia pada umumnya, binatang buas dan binatang-binatang yang lain, ia menugaskan sejumlah wakil untuk membantunya. Sebagaimana disebutkan dalam video di awal, ketika Allah mencabut nyawa manusia dan makhluk-makhluk lain, maka penjelmaan mata dan wujud mereka yang menempel di jasad malaikat maut pun akan dihilangkan. Namun, ada 8 pasang mata yang tidak dihilangkan, yaitu mata Israfil, Mikail, Jibril, Israil dan 4 malaikat pembawa ars. Bagaimana malaikat maut mengetahui ajal seseorang? Setiap kali malaikat maut menerima catatan kematian dan jatuh sakitnya seseorang hamba, ia pun bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, kapan aku harus mencabut nyawa hamba itu? Dalam keadaan seperti apa hamba itu harus aku cabut nyawanya? Bagaimana pula aku harus mencabut ruhnya?" Allah berfirman, "Wahai malaikat maut, semua itu rahasiaku. Tidak ada yang tahu kecuali aku. Namun, aku akan memberitahumu kapan ajal seseorang itu tiba. Aku akan memberimu beberapa pertanda yang menunjukkan saatnya kamu mencabut nyawa seseorang hamba. Salah satunya, akan datang kepadamu seorang malaikat yang bertugas mengurus beberapa jiwa dan amal perbuatan mereka. Ia akan mengabarkan kepadamu, umur si fulan telah habis. Kemudian, akan datang pula kepadamu malaikat pengurus rezeki dan amal-amal perbuatan.
ia akan berkata kepadamu, rezeki dan amalan perbuatan si fulan ini telah habis. Jika seseorang hendak dicabut nyawanya termasuk golongan orang-orang yang mendapat kebahagiaan, tulisan namanya di buku catatan amalnya yang dipegang oleh malaikat maut akan terlihat dikelilingi oleh garis dari cahaya yang bersinar putih terang. Namun, jika ia termasuk golongan orang-orang yang celaka, tulisan namanya akan diselimuti oleh garis hitam kelam yang tebal. Semua pertanda tersebut, belumlah cukup bagi malaikat maut untuk memastikan sudah tiba ajal seorang hamba, kecuali setelah dia menerima sebuah daun yang jatuh dari sebuah pohon yang tumbuh di bawah ars. Di atas daun itu, tertulis nama seorang hamba yang harus segera dicabut nyawanya. Setelah itu, dicabutlah nyawa si fulan. Ka'ab al-Ahbar meriwayatkan bahwa Allah menciptakan sebatang pohon yang ditanam tepat di bawah ars. Pohon itu memiliki daun yang jumlahnya menyamai bilangan seluruh makhluk. Ketika ajal seorang hamba telah diputuskan, tepatnya 40 hari sebelum hamba itu dicabut nyawanya, salah satu daun itu akan jatuh ke pangkuan malaikat Israel. Inilah pertanda atau isyarat bagi malaikat Israel bahwa ia diperintahkan untuk mencabut nyawa seseorang yang namanya tercantum di atas daun tersebut. Karena setiap daun itu mewakili satu makhluk. Sejak itu, para malaikat telah menyebut-nyebut orang yang hendak dicabut nyawanya sebagai penghuni langit, meskipun ia masih akan hidup di permukaan bumi selama 40 hari lagi. Kemudian, malaikat Mikail akan menjumpai malaikat Israel untuk menyerahkan buku catatan dari Allah yang berisi nama orang yang akan dicabut nyawanya, dengan disertai keterangan tentang di mana, bagaimana, dan dalam keadaan seperti apa malaikat maut harus mencabutnya. Abu Laits radhiyallahu an menjelaskan dari bawah ars akan turun dua jenis benda, satu berwarna hijau dan satu lagi berwarna putih. Salah satu benda itu akan terjatuh di atas nama setiap orang yang akan dicabut nyawanya. Jika yang jatuh ke atas nama itu adalah benda berwarna hijau, maka si pemilik nama termasuk golongan orang-orang yang celaka. Sebaliknya, jika yang jatuh adalah benda yang berwarna putih, maka orang tersebut termasuk golongan orang-orang yang beruntung di akhirat. Bagaimana malaikat maut mengetahui tempat kematian seseorang? Allah menciptakan malaikat-malaikat yang bertugas mengurus setiap bayi yang akan lahir. Mereka inilah yang disebut dengan malaikat arham. Ketika jabang bayi dalam proses penciptaan, malaikat arham akan diperintahkan untuk memasukkan secuil tanah yang diambil dari salah satu bagian bumi yang akan menjadi tempat kematiannya kelak. Tanah itu dimasukkan ke dalam nutfah, atau sperma yang berada di rahim ibu yang mengandung si calon bayi. Setelah lahir manusia bebas, berkeliling menjelajahi bumi kemanapun dia suka. Kelak, saat ajalnya tiba, ia akan kembali berada di bagian bumi di mana dahulu malaikat arham mengambil tanahnya untuk dimasukkan ke dalam tubuhnya waktu di rahim ibu. Kemudian, ia pun akan mati di tempat itu. Allah menegaskan hal tersebut dalam firman-Nya, hadis surah Ali Imran ayat 154 yang artinya, katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu pun, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka akan terbunuh. Tentang ayat tersebut, dikisahkan suatu hari malaikat maut menyamar sebagai lelaki. Malaikat maut menyamar sebagai seorang lelaki tampan namun dengan perisai yang menakutkan, dan ia mengunjungi Nabi Sulaiman alaihissalam, yang tengah berbincang-bincang dengan seorang pemuda. Setiap kali malaikat maut melirik dan memandang dengan sorot mata tajam, pemuda itu merasa ketakutan dan tubuhnya gemetar. Beberapa saat setelah malaikat maut pergi, pemuda itu berkata kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabiullah, aku memohon kepadamu untuk sudi kiranya membantuku dengan memerintahkan angin agar membawaku ke negeri Cina." Nabi Sulaiman pun mengamini permohonan itu, dan memerintahkan angin untuk membawa pemuda itu terbang ke negeri Cina. Angin pun mematuhi titah Nabi Sulaiman. Selang beberapa waktu kemudian, malaikat maut kembali mengunjungi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun bertanya kepada malaikat maut tentang alasannya memandangi si pemuda tadi dengan tatapan tajam.
Malaikat maut lantas menjawab, sesungguhnya pada hari itu aku diperintahkan untuk mencabut nyawa pemuda itu di negeri Cina. Namun, aku heran saat melihatnya berada di sampingmu. Karena itulah, aku menatapnya dengan tajam. Lalu, Nabi Sulaiman menceritakan kepada malaikat maut tersebut perihal permintaan si pemuda kepada dirinya agar memerintahkan angin untuk membawanya ke negeri Cina. Begitu selesai mendengar cerita itu, malaikat maut kemudian berkata, "Pantas, pada hari itu pula aku mencabut nyawanya di negeri Cina." Dalam riwayat lain dituturkan, malaikat maut mempunyai beberapa malaikat pembantu yang selalu siap siaga membantunya mencabut nyawa para makhluk. Ada suatu kisah yang menarik. Ada seseorang yang dari mulutnya senantiasa berdoa seperti ini. "Ya Allah, sudilah kiranya Engkau mengampuni diriku dan malaikat penjaga matahari." Doa ini terus diucapkan oleh orang tersebut secara berulang-ulang. Karena mengetahui orang ini terus berdoa seperti itu, malaikat penjaga matahari menghadap Allah dan meminta izin untuk menjumpai orang tersebut. Ketika berjumpa dengan orang tersebut, malaikat penjaga matahari dengan perwujudan samaran tentunya, ia berkata, "Wahai Fulan, engkau selalu senantiasa mendoakan aku. Karenanya, adakah sesuatu yang bisa aku perbuat untukmu?" Ia pun menjawab, "Wahai malaikat penjaga matahari, sudilah engkau membawaku ke tempatmu. Setelah itu aku memohon kepadamu, untuk sudi kiranya menanyakan kepada malaikat maut perihal kapan nyawaku akan ia cabut." Malaikat penjaga matahari pun membawa orang itu ke tempatnya di dekat matahari. Setelah itu, malaikat penjaga matahari pergi menemui malaikat maut dan berkata kepadanya, "Wahai malaikat maut, ada seorang manusia yang setiap selesai sholat mulutnya senantiasa mendoakan aku seperti ini. Ya Allah, sudilah kiranya Engkau mengampuni diriku dan malaikat penjaga matahari. Ia baru saja memintaku untuk menanyakan perihal kapan ajalnya tiba kepadamu, supaya ia tahu dan bisa bersiap-siap." Malaikat maut lantas membuka buku catatannya dan mencari nama orang yang dimaksud. Kemudian malaikat maut berkata, "Tidak mungkin ini terjadi. Dalam catatanku ini, temanmu itu tertulis memiliki perkara yang besar. Ia tidak akan mati sebelum duduk di tempat dudukmu yang berada di dekat matahari." Malaikat penjaga matahari pun menyela, "Saat ini ia sedang berada di tempatku di dekat matahari sana." Mendengar itu, malaikat maut pun berkata, "Jika demikian, berarti ia sudah dicabut nyawanya oleh salah seorang wakilku." Demikianlah, orang itu pun telah mati, sementara malaikat maut dan malaikat penjaga matahari tidak tahu sama sekali dan masih memperbincangkannya. Dalam suatu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajal seluruh hewan itu tergantung pada zikir mereka kepada Allah. Apabila salah satu dari mereka berhenti berzikir, maka saat itu pula Allah langsung mencabut nyawanya tanpa menugaskan pada malaikat maut." Ada juga yang menerangkan bahwa Allah sendirilah yang sesungguhnya mencabut nyawa semua makhluknya. Sedangkan penyandaran proses pencabutan nyawa itu kepada malaikat maut. Sebagaimana ketika kematian disandarkan kepada seorang pembunuh atau suatu penyakit. Hal inilah yang dimaksud oleh firman Allah dalam hadis surah Az-Zumar ayat 42 yang artinya, Allah memegang jiwa orang ketika matinya.